Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya King Harya Bagus Nugroho. Saya salah satu murid dari Bootcamp Purwodika JJAI. Mungkin langsung aja saya akan menjelaskan tentang eh, blok-blok kode dari eh, mini app yang saya buat untuk mengerjakan capstone project 1. Oke, mungkin langsung aja ke database-nya di MySQL Workbench. Oke, jadi saya membuat database itu namanya SMA2. Create database, use SMA2. Terus ini buat create table, nama create table-nya itu adalah nilai underscore siswa. Oke, ini ID siswa itu buat ngebuat ID unik ya, unique ID. Untuk varchar ini untuk nama, dan varchar ini fungsinya itu buat menyimpan string. Jadi nilai 20 itu untuk maksimal string yang dapat bisa disimpan. Saya nyeting 20 karena mungkin ini database dalamnya itu cuma nama depan doang ya, jadi kayak Alwi, Ahmed itu cuma nama depannya doang. Jadi mungkin 20 cukup lah ya. Dan not null ini fungsinya buat, jadi kalau ada kolom yang nggak ada isinya, itu barisnya itu nggak akan muncul gitu loh. Jadi kayak harus semua full dulu dari kolom per kolomnya, baru bisa muncul. Jadi not null ini fungsinya buat, jadi kayak untuk data yang hilang tuh bisa terlihat gitu. Oke, lanjut ke ini nilai. Kalau nilai kan dia kan jenisnya kan integer ya, jadi nggak pakai varchar ini. Jadi untuk nyimpan pakai integer, pakai int gini. Betulnya sama. Oke, ini langsung aja insert itu, nanti masukkan nilai ke dalam tabel nilai siswa. Ini ada 15 orang ya yang saya tambahkan. Ini ada nama, kelas, mata pelajaran, nilai, umur, sama gender. Oke, mungkin lanjut aja karena uh, ada durasi ya. Oke, ini di VS Code saya. Jadi ini saya cap 1 pakai fungsi Python. Pertama itu import MySQL connector dulu. Import MySQL connector. Ini juga import pandas juga ya. Terus ada import matplotlib. Itu buat nanti buat munculin visualisasi datanya dalam bentuk gambar gitu. Chart atau apa atau sejenisnya. Oke, ini untuk konektornya kan bisa ngisi host, user, password, nama database. Database-nya kan saya kan mau ambil dari SMA2 ya. Masih ketik SMA2. Terus ini kursor. Kursor itu buat apa sih? Buat ngambil dari database ke sini kan, ke Python-nya gitu. Jadi kayak sebuah alat gitu lah. Oke, mungkin langsung aja ke fungsi tampilkan data. Jadi ntar kalau kalian ngeran ini bakalan muncul eh, kolom-kolom nama tabel siswa yang nilai siswa tadi itu. Oke, ini kursor .execute itu fungsinya buat mengeksekusi ambil dari nilai siswa gitu. Ini untuk rows, jadi mengambil rows, kursor, fetchal itu fungsinya buat mengambil semua baris yang ada di datanya itu. Terus untuk header-nya, header-nya kan ada ID, nama, jadi kayak ambil header-nya aja biar nanti ada kolom yang dipasang gitu. Ada ID, nama, kelas, mata pelajaran, nilai, umur, dan gender. Terus untuk tabulate, nah ini from tablet, import tablet itu fungsinya buat adain garis tuh, garis buat lebih rapi aja sih nanti ditampilkan datanya. Oke, lanjut ke tambah siswa. Ini fungsi tambah siswa. Untuk nama, kelas, mapel ini kan dia kan string ya. Jadi langsung aja gini. Nah, sedangkan buat langsung saya input kan kalau string. Nah, sedangkan buat nilai sama umur dia kan integer ya. Jadi kalau misal kalian masukin tulis string ini bukan integer, nanti akan muncul nih nilai harus berupa angka except value error. Jadi kayak pakai fungsi looping ya, while true. Jadi kayak perulangan terus menerus gitu. Jadi kok try ini kalau ada yang mencoba untuk ada yang error gitu ya, ada error nanti bakalan pakai try ini. Oke, int masukin ini integer input nilai break. Ini kalau except value error dia akan keluar nilai harus berupa angka. Begitu juga sama umur. Kalau sedangkan gender kan cuma ada 2 ya, ada female sama male.
Nah, jadi kalau kalian masukin selain female atau male nanti akan muncul print gender hanya boleh male atau female, gitu sih. Untuk query-nya jadi dia ngambil dari nilai siswa yang ada isinya nama, kelas, mata pelajaran, nilai, umur, dan gender. Value-nya oke ini sama ini cursor execute itu fungsinya buat mengeksekusi perintahnya ya. Dari MySQL-nya, std commit. Oke. Terus kalau udah print data siswa berhasil ditambahkan. Ini kalau kalian mau ini ada saya namain fitur lah. Jadi kayak kalau udah namain data nanti kan bisa lihat milih yes atau enggak. Jadi kalau mau lihat data-data terbaru kalian bisa pencet Y gitu. Bisa isi kolom Y. Bisa nanti kalian akan diperlihatkan data siswa yang baru. Oke, lanjut. Hitung statistik. Ini fungsinya tuh buat ngitung rata-rata nilai. Jadi saya cuma masukin nilai sama umur aja. Oke, ini ada nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata nilai. Ini pakai fungsinya sama aja pakai if, myElif, dan else nanti di akhirnya. Sama juga yang kayak pilihan 2. Oke, langsung ke visualisasi data. Jadi ini pakai fungsi matplotlib ya. Ngambil dari import matplotlib. Jadi kalian nah ini ada plt kan. Jadi kan mana sih? Import matplotlib as plt. Jadi cuman singkat aja. Oke, untuk apa ini? Ini tuh oh ya untuk gender saya pakai pie chart ya. Saya tuh kalau apa nih? Kalau kelas tuh pakai bar chart, begitu juga sama Maple. Ini rata-rata Maple juga pakai bar chart ya. Kalau yang kelima ini itu, nah kalau yang kelima itu kan berupa nilai siswa sama umur ya. Jadi saya pakai histogram gitu buat menunjukkan gambarannya pakai histogram, nggak pakai bar chart maupun pie chart. Oke, apalagi? Oh ini namanya top 10 siswa ya. Jadi kayak kan bisa melihat top 10 siswa tuh siapa aja sih gitu. Dan Elif pilihan 8 tuh break buat stop. Jadi kan akan kembali ke menu utama. Oke, ini yang terakhir cuman dev menu utama itu buat itu sih, buat melihatkan tampilan menu utamanya. Ntar ada tampilan siswa, data, ketik, dan keluar program. Oke. Mungkin langsung aja saya run dulu ya. Nah, oke. Karena lama saya pause aja ya, karena durasi. Oke, lanjut aja ke 1. Kalau mau lihat tampilan data siswanya. Ini ada beberapa yang udah saya tambahin karena buat testing-testing gitu ya. Oke. Terus kita langsung ke 3 aja dulu. Statistik data. Untuk 2 aja, 2 kali ya. Oke, boleh deh, 2 deh. Terus masukkan nama, mungkin namanya ada Ivan ya. Nama murid baru yang akan saya masukkan. Kelasnya dia kelas 10D kali ya. Terus mata pelajarannya apa ya? Sejarah. Nilainya ya 90 kali. Umurnya dia sekitar 18 gitu. Misal aja. Dia gendernya mesti male sih. Nih kalau udah selesai, kalian akan dilihatkan tulisan mau lihat data terbaru. Oke, kita ketik Y, yes. Nah, ini data terbaru Ivan yang tadi masukin. Ini Ivan, kelas 10D, sejarah. Ini 90, usia 18, dan gendernya male. Lanjut yang ketiga itu statistik data ya, langsung aja. Nah, ini ada nilai mau umur aja kan. Oke, mungkin kita lihat nilai aja ya, biar cepat. Nilai, jelek rata-rata nilai. Ini untuk nilai rata-rata nilai siswanya itu semuanya sekitar 76. Kalau nilai tertinggi kita lihat ada di 95. Kalau nilai terendah ada di 50. Oke, lanjut aja. Kita ke menu utama, pencet 4. Kembali lagi ke menu utama, ketiga. Oke, lanjut ke visualisasi data. Kita pencet 4 ya. Nah, itu bisa, yang pertama ada gender, kita lihat yang pie chart-nya dulu kali ya. Nah, untuk pie chart-nya ada segini, 66%
pria dan 33% perempuan. Oke, lanjut ke yang bar chart. Bar chart itu ada di mapel sih, mapel ya mapel boleh. Oke, mapelnya itu ada biologinya ada 5 anak, matematika ada 5 anak, sejarah ada 5 anak, sedangkan ekonomi cuman 3 anak ya? Iya 3 anak, ekonomi ada 3 anak. Oke, lanjut ke yang tabel, bukan tabel ya, histogram. Histogram. Histogram tuh dinilai ada 5. Nah, histogram kayak gini. Yang nilai 50 ada 2, 60 ada 3, 70 ada 2, 80 ada 5 anak, dan 90 ada 6 siswa. Oke, habis itu kita udah kali ya, kembali ke menu utama, terus keluar dari program. Program selesai, terima kasih. Oke, mungkin itu aja nggak sih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.